Atau ini. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua yang pagi hari ini sudah hadir di dalam kegiatan rutin kita, kegiatan Leader Talks bersama Ek Consulting setiap hari Selasa pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Terima kasih nih Bapak dan Ibu yang sudah rajin dan rutin untuk hadir. Ada Bu Ita. Oke, selamat dalam perjalanan Ibu. Ada Pak Irfan ya yang sudah hadir juga, Pak Jaya, Pak Agus Kanta, Pak Rama, dan Bapak Ibu lainnya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir di dalam kegiatan hari ini. Apa kabar semuanya? Boleh di chat ya, agar saya bisa berinteraksi dengan Bapak dan Ibu semua. Pak Irfan udah sampai kantor nih Pak Irfan. Udah, Bu. Oh, sudah. Oke. Ya, Bu Ita, hati-hati Bu di jalan. Ada Pak Ramadino, ada Pak Sohirin. Terima kasih semuanya. Hari ini pastinya Bapak dan Ibu menunggu ya topik-topik menarik dari kegiatan Leader Talks kita hari ini. Jadi hari ini kita akan berbicara dengan mengenai communication and listening. Kita tahu sekali bahwa komunikasi efektif ini penting bagi leader. Bagaimana dapat leaders yang mampu menyampaikan visi, mendukung tim, maupun juga memberikan umpan balik ya. Dan komunikasi ini juga sebenarnya mampu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan juga bisa berpotensi juga akhirnya menurunkan produktivitas daripada tim kita. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini kita akan lebih mendalami bagaimana peran leaders atau skill komunikasi dari leaders sebenarnya yang efektif maupun yang tidak efektif dalam mendukung proses kinerja di organisasi. Oke, saya sebelumnya kalau Bapak dan Ibu senantiasa hadir, kami hadir ya di setiap hari Selasa. Nah, kami sebenarnya meminta maaf nih karena minggu lalu ya Consulting bersama Leader Talks-nya tidak hadir di dalam YouTube channel karena ada suatu hal. Namun kita ke depannya pasti akan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan rutin ini tetap dijalankan. Untuk itu, sebelum kita mulai dalam diskusi kita pagi hari ini, saya ingin berbagi mengenai beberapa video ya, satu video nih. Sebagai trigger, kita ikuti bersama untuk proses kita berikutnya. Kita dengarkan, ini Build Trust Through Active Listening dari Simon Sinek. We don't teach active listening. We don't teach executives or any employee in our company how to make someone else feel heard, feel understood, feel seen, which is where it starts. And if that can happen, then all kinds of trust builds and all the other things start to break away. So, for example, after the murder of George Floyd, I was astonished at the number of people in a leadership position, regardless of mid-ranking on up, did nothing. In companies, people who would lead teams, that after the murder of George Floyd, they didn't talk to their teams. They just did nothing. And it's not because they're bad people, it's because they didn't have the skills, they didn't know how to have an uncomfortable or difficult conversation. And so they chose nothing, which makes things worse. And this is just a skill we can teach people. And here's how to have a difficult conversation. You bring your team together and say, we need to have an uncomfortable conversation about race and our company. And I'm nervous to have this conversation because I'm afraid that I'm going to bumble something. I'm afraid that I'm going to say something that will trigger somebody. And I'm afraid I'm going to say something, or someone will say something, that may agitate and make this worse. But I think it's more important that we have this conversation than my fear of doing this perfectly. And that's how you start a difficult conversation. And it is difficult, but it is necessary. And those conversations are not happening. And again, not because of bad people, it's because people are afraid and they don't have the skills to start those conversations. And it is the responsibility of leaders
because that's why we call you leader. We call you leader because you go first. Not because you're in charge, but because you go first. First to the unknown, first to the difficult, first to the dangerous. And it is our responsibility as a corporation to empower and educate our leaders to do the things that they need to do with their teams. Yep. And of course, up on high, same thing. So I think that's where it begins. There's a tremendous lack of listening in our nation. So listening is a trust-building exercise, right? If you're in take it down to a personal relationship. If you've ever had a romantic relationship, it's a loved one, right? Making someone feel heard doesn't mean you're wrong. Saying sorry doesn't mean you're wrong. It just means you take accountability for your actions. And I think it is important that we attempt to hear them, make them feel heard. Doesn't mean we have to agree, but they have to feel heard. And you know, listening is not hearing the words. It's making the other person feel that they were heard. We don't get to decide when hearing has happened, when listening has happened. They do. And by the way, it's not 100% successful either, because some people are just hell-bent on, but that's a minority. And so I think the exercise is sitting down with people and say, tell me what you're going through. Tell me what you're afraid of. I want to understand, because we're trying to make everyone safe. I want to hear what your thing is. And let them tell their story. We have no answers. We're not there to object. We're not there to react. We're not there to fix or tell them that they're wrong. Women are better than this than men. And I think that has to happen. And it can happen simultaneously. Masih di mute, Kak Oke, Tias. baik. Apa yang Bapak dan Ibu dapatkan dari video singkat yang disampaikan oleh Simon Sinek tadi ya? Boleh kita berbagi? Boleh di chat? Kita sama-sama berdiskusi. Apa yang Bapak dan Ibu dapatkan? Atau mau menyampaikan langsung? Silakan. Nah, menarik sekali ya tadi Simon Sinek bahwa effective communication skill itu ternyata kritikal bagi para manajer. Karena bagaimanapun juga saat ini di dalam area pekerjaan kita, kegiatan aktivitas bisnis itu sangat kompleks. Sehingga penting sekali punya kemampuan mampu mengartikulasikan terhadap visi, bagaimana mereka buy-in terhadap visi tersebut gitu. Dan bagaimana kita bisa memberikan feedback kepada tim itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Untuk itu diskusi pagi hari ini saya mengundang Ibu Marta Yuliana untuk kita diskusi lebih lanjut nih tentang communication. Selamat pagi Ibu Marta. Selamat pagi, Kak Tias. Apa kabar? Baik Ibu, Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Marta juga nih? Baik, baik. Pagi banget ya kita ya, jam 7 ya. Pagi, Bu. Jadi pagi-pagi ini kita mau kasih vitamin nih buat Betul, betul. para partisipan yang hadir di Zoom, dan mereka ini setia sekali Bu setiap hari Selasa pagi untuk mendengarkan, menambah ilmu lagi gitu ya, dan bahkan dalam perjalanan ke kantor. Luar biasa ya Bu, Ya, continuous learning nih para yes. leaders yang ada di pagi hari ini di Zoom kita. Eh, Boleh sedikit diskusi ya Bu pagi-pagi hari Boleh, ini ya Bu. boleh. Tadi saya memperkenalkan Bu Marta Yuliana adalah sebagai praktisi dan akademisi juga dari corporate communication. Boleh Betul. dong Bu ceritakan untuk kami bisa mengenal lebih dekat nih dengan Ibu Marta nih Bu. Menarik Oke, soalnya. Silakan ya, Ibu. ya. Salam kenal semuanya, salam kenal juga Kak Tias, Bu Anti. Mungkin sedikit background, saya itu di dunia komunikasi itu sudah lebih dari 15 tahun. Iya. Ya, dan memang sekitar 9 tahun itu ada di perbankan gitu. Nah, fungsi saya di komunikasi itu apa? Kebanyakan itu memang saya megang corporate communication. Bagi teman-teman yang belum tahu corporate communication itu apa, biasanya adalah komunikasi untuk
korporasi tempat kita bekerja gitu ya. Dan itu mencakup bukan hanya komunikasi keluar, biasanya keluar itu ke pers, ke government, ke stakeholders yang di luar, tapi juga komunikasi ke dalam. Jadi internal communication gitu. Nah, dunia komunikasi itu sendiri memang sangat menarik ya, Kak Anti ya, Kak Anti dan Kak Tias. Karena dalam berkomunikasi itu sebenarnya setiap hari kita berkomunikasi nih gitu. Betul, betul. Cuman di bidang ini yang saya pelajarin adalah komunikasi yang tepat itu harus menjadi komunikasi yang memang kita sudah rencanakan gitu ya, kita sudah planning. Kalau melanjut tadi omongannya Simon Sinek itu, satu elemen terbesar yang kita akan bahas hari ini adalah mendengarkan gitu ya. Nah, jadi banyak di pekerjaan saya juga kerjaannya mendengarkan. Jadi karena kita di corporate communication itu selalu berhadapan dengan pihak lain. Jadi kita bagaimana menyatukan beberapa kebutuhan gitu ya dengan mendengarkan apa yang diperlukan oleh pihak lain, sehingga sebagai korporasi itu kita mendapatkan hasil yang win-win itu. Nah, jadi dari pekerjaannya itu sendiri itu, dan tadi dari sisi akademisi, selain di perbankan itu saya ngajar di Universitas Atmajaya. Jadi ngomongin public speaking, oral communication gitu ya. Jadi membantu para mahasiswa itu dalam pekerjaannya nanti di bidang apapun mereka bisa menjadi komunikator yang baik gitu. Nah, moga-moga hari ini kita bisa belajar bersama gitu ya. Kriteria komunikator yang baik lewat mendengarkan itu apa gitu. Iya, benar. Makanya kita tadi tertarik sekali nih Bu, pengen mengetahui karena bagaimanapun ada hear and listening ya. Nah, Benar. mungkin dari situ waktu ditanya kita lebih mendengarkan hear atau listening. Nah, itu jadi tanda tanya gitu. Boleh Bu, apa sih Bu bedanya hear and listening sendiri Bu? Nah, mungkin kalau di bahasa Indonesia gitu ya, kalau hear itu mendengar ya. Kalau yang listening itu mendengarkan. Jadi sebenarnya kosakatanya sama gitu ya, yaitu dengar gitu. Tapi berbeda sekali mendengar dan mendengarkan. Gitu ya. Mendengar itu atau hear itu atau hearing, kita cuman semua bunyi-bunyi yang masuk itu masuk kita dengar gitu ya. Tapi mungkin kita tidak mendengarkan. Contohnya misalnya kita lagi di jalan gitu ya. Kita dengar nih waktu di mobil gitu ya. Tadi ada ibu yang masih di mobil. Ada nih suara motor lewat, ada kereta lewat gitu. Kita mendengar. Tapi kita sebenarnya nggak mendengarkan gitu. Beda dengan sekarang. Jadi lagi di mobil, walaupun ada suara-suara yang kita dengar, tapi yang kita dengarkan ini adalah podcast hari ini gitu. Jadi pada saat kita mendengarkan, memang ada kegiatan aktif yang kita lakukan sendiri gitu. Jadi dan yang tadi Simon Sinek sampaikan gitu ya, mendengarkan itu listening is a skill, yaitu keterampilan. Jadi kita tidak semerta-merta langsung bisa mendengarkan dengan baik nih. Tapi memang kita harus pelajarin. Nah, apa yang kita perlu pelajarin? Pastinya ada tips and tricksnya gitu ya. Tapi it's a skill. Dan saya juga sering ketemu orang yang di dalam pekerjaan tuh sering bilang gini, aduh, saya tuh orangnya bukan pendengar yang baik. I'm not a good listener, katanya gitu ya. Nah, itu mitos itu terbantahkan. Karena tadi kan Simon Sinek bilang, listening is a skill. Kalau namanya keterampilan, itu bisa dipelajari. Itu bisa dilatih. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang sering bilang, aduh aku kayak bukan
listener People, yang baik deh. pendengar. Nah, kita patahkan mitos itu bahwa bisa kok Setiap itu orang bisa ya, Bu. setiap orang bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Tapi memang harus dilatih dan nggak mungkin dalam waktu sehari itu langsung jadi bisa gitu. Jadi hal yang kita build up sehingga nantinya pada saat yang saya pengen tuh rekan-rekan kalau misalnya pas lagi di meeting bisa mempraktekkan ini nih gitu ya. Misalnya kita sambil lanjut ya, Katias Iya, ya. boleh Ibu. Jadi mitos kedua adalah tadi kan bahwa mitos pertama adalah tidak setiap orang bisa menjadi good listener ya. Jawabannya not true ya, karena Komunikasi bisa dipelajari tadi ya. betul, mendengarkan itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Yang kedua, mitos kedua, dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai leaders. Cenderung orang yang berbicara itu dirasa lebih penting daripada orang yang mendengarkan. Gitu ya. Jadi kayak misalnya kita lagi di ruang meeting gitu. Orang yang berbicara itu selalu kayak, oh paling penting dia gitu. Padahal yang kita perlu sadari adalah berbicara dan mendengarkan itu sebenarnya sama pentingnya. Bahkan pada saat kita mendengarkan, kita itu mendapatkan hal yang lebih banyak daripada orang yang berbicara, gitu ya. Nah, saya punya teman baik yang memang suka banget ngomong, gitu ya. Mungkin rekan-rekan juga ada ya, ada yang demen banget ngomong gitu. Jadi tiap kali kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman, selalu dia yang punya bahasan gitu, which is good, gitu ya. Tapi yang saya sering sadari adalah teman yang banyak ngomong itu sebenarnya ilmunya kita serap. Orang yang mendengarkan yang menyerap ilmu yang ngomong gitu ya. Sedangkan orang yang berbicara belum tentu belajar sesuatu nih dari kita gitu. Jadi menurut saya pada saat kita dalam situasi pekerjaan atau di rumah gitu ya, dengan pasangan kita masing-masing gitu. Sometimes it's better to listen than to speak gitu. Pakai bahasa Inggris jadi saya teh Korea masuk. Di situ ngerti. Pagi Bu. Dari mana nih? Silakan Bu Marta, lanjutkan Ibu. Nah, jadi mungkin sambil diterjemahkan ya. Penting juga bagi kita untuk mendengarkan dan bukan hanya melulu pengen berbicara gitu. Karena pada saat kita berbicara, kita menyampaikan, orang menyerap gitu. Tapi pada saat kita mendengarkan, kita yang menyerap, kita yang dapat ilmu nih gitu. Jadi pada saat kita ketemu dengan teman-teman kita juga biasakan mempunyai keterampilan untuk mendengar gitu ya. Jadi nggak harus berebut ngomong gitu. Ya nggak? Gitu. Nah, mungkin yang mitos ketiga adalah bahwa mendengarkan itu sifatnya pasif gitu ya. Nah, tadi yang Simon Sinek sampaikan juga mendengarkan itu sebenarnya kegiatan yang aktif gitu. Karena sambil kita menyimak apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita menganalisa nih gitu. Apa sih sebenarnya yang disampaikan dan yang tidak disampaikan. Dan bagaimana kita membuat orang itu merasa bahwa apa yang dia sampaikan itu kita simak gitu ya. Tadi bahasanya Simon Sinek, apa yang disampaikan itu di-heard gitu, didengarkan gitu ya. Nah, aktif itu ada didengarkan, aktif didengarkan gitu ya. Kan kita juga tahu ya kalau orang yang mendengarkan benar-benar dengan orang yang hanya mendengar ya. Pada saat kita tembak balik, jadi apa nih tadi yang kita bahas? Kalau orang yang cuma mendengar kayak nggak masuk nih gitu ya. Tapi kalau orang yang mendengarkan, dia bisa mengulangi kembali apa yang tadi disampaikan gitu. Jadi adalah mendengarkan itu adalah kegiatan yang aktif gitu. Dan menurut saya yang penting juga
kadang-kadang pada saat kita mendengarkan, yang kita harus dengarkan, kegiatan aktif yang kita harus dengarkan adalah apa yang dia tidak sampaikan. Itu juga menurut saya penting ya. Jadi bukan hanya apa saja yang lawan bicara kita sampaikan, tapi apa yang dia tidak sampaikan gitu. Dan itu kita bisa paham kalau kita mendengarkan itu dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya contohnya mungkin contoh kasus ya yang saya pernah alami sendiri pada saat meeting, orang itu eh, jadi ini ceritanya konteksnya saya meeting dengan orang produk ya kan. Oke. Orang produk cerita nih tentang produknya semuanya gitu ya. Terus kemudian menyampaikan bahwa tim komunikasi nih harus banyak memberikan sumbangan kepada ini supaya produk kita dikenal oleh masyarakat gitu kan. Tapi pada saat dia ngomong, saya juga ngelihat ada eh, tindakan dia, body gesture dia gitu ya. Terus ada hal-hal yang dia harusnya sampaikan yang ternyata dia tidak sampaikan gitu. Nah, contohnya misalnya manfaat dari produk ini apa nih gitu. Kayaknya dikit banget gitu ya. Jadi Ya. pada saat kita mendengarkan seseorang, kita juga karena ini kegiatan yang aktif, kita juga harus mencatat di dalam kepala kita nih, apa nih sebenarnya yang orang ini tidak sampaikan juga gitu ya. Jadi hal-hal apa yang kayaknya disembunyikan atau tidak di-disclose gitu. Mungkin sebabnya apa nih? Apakah misalnya produknya ini belum siap dilempar ke publik tapi udah harus dilempar nih gitu ya. Jadi kan kecenderungannya orang itu memaksakan nih produk saya ini bagus nih, padahal pada saat kita teliti kayaknya manfaatnya kurang kurang banyak deh. Kurang bisa berkompetisi dengan produk yang lain. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita lakukan kalau kita mendengarkan dengan baik Mendengarkan gitu. dengan aktif gitu ya Bu Marta ya. Betul, betul. Bisa bisa ketahuannya di situ ya Bu ya. Bisa. Oke. Oke, berikutnya Bu, ada 3 tadi Bu yang saya catat. Ada lagi Bu, mitos-mitos berikutnya tentang komunikasi Bu. Hmm, eh, mitos yang keempat mungkin bahwa yang tadi ya eh, mendengar itu sama dengan mendengarkan ya. Listening is the same with hearing. Nah itu bukan. Mendengar dan mendengarkan itu benar-benar konsep yang berbeda gitu ya. Dan kalau kita teliti dari sisi apa kosakatanya segala macam. Jadi mungkin saya summarize, mendengar itu proses yang pasif dan kadang-kadang tidak sengaja gitu ya. Jadi misalnya kita lagi nonton film di bioskop gitu ya. Pas kita nonton di bioskop, kita sebenarnya lagi mendengarkan filmnya gitu ya. Tapi di sebelah kiri sebelah kanan kita itu ternyata ada yang lagi minum, ada yang lagi ngobrol gitu ya, ada yang lagi buka makanan gitu ya. Nah itu mendengar, jadi sifatnya pasif. Tapi kalau mendengarkan adalah proses aktif yang memang dengan sengaja kita lakukan supaya kita tujuannya adalah memahami gitu. Jadi the purpose is to understand gitu ya. Nah mungkin ini correlate juga dengan kalau misalnya teman-teman suka baca buku, bukunya Stephen Covey tentang Seven Habits gitu ya. Dia ada satu um, bukan directly berhubungan dengan listening, tapi kata-katanya gini, seek first to understand, then to be understood. Cari dulu pemahaman sebelum kita minta untuk dipahami gitu. Itu sangat relevan dengan konsep mendengarkan gitu ya. Karena pada saat kita mendengarkan, kita itu berusaha memahami nih. Misalnya konteks dalam rumah tangga lah gitu ya. Suami dan istri. Nah, istri
memang cenderung sering bilang gini, kamu sih nggak pernah dengerin aku gitu ya. Karena sebenarnya yang diminta oleh pasangan kita bukan cuma mendengarkan, tapi memahami gitu, ya kan? Karena tujuan akhirnya itu adalah pemahaman. Kenapa nih saya bisa begini? Kenapa sih bisa marah banget gitu? Karena saya udah ngomong ini berkali-kali, kamu nggak mendengarkan gitu. Nah, ini kan yang kita pengen dari pasangan kita adalah pasangan kita memahami keadaan kita, kondisi kita, dan juga memberi respons yang baik gitu. Jadi eh, itu mitos keempat yang kita berusaha eh, apa patahkan hari ini Patahkan. tentang tentang listening ya, tentang Oke, mendengarkan. Bu. Tadi dari yang Ibu sampaikan ya bahwa luar biasa manfaat skill komunikasi ini dan kita Hmm, lihat saat ini tantangan bagi leaders nih, Bu. betul. Dari sekian banyak manfaatnya dalam komunikasi tadi, Hmm, sebaiknya dalam pengalaman Ibu banyak bertemu dengan case-case yang di lapangan ya, Bu. Apa sih, Bu, sebagai leaders yang perlu kita improve nih, Bu, dalam hal communication skill-nya, Bu? hmm. Kalau menurut saya yang terkait active listening itu adalah pemahaman bahwa pada saat kita mendengarkan, eh, kita bertujuan untuk membangun trust ya, membangun rasa percaya gitu. Em, Pada saat kita sebagai leaders, kita sering juga dihadapkan konteksnya misalnya kita berbicara dengan bawahan kita, gitu ya, Ya. atau berbicara juga bisa dengan atasan kita gitu. Pada konteks berbicara dengan bawahan kita atau tim kita, yang eh, yang sering kali terjadi adalah misalnya gini, kita mengajukan pertanyaan, oke, kalian ada masukan nggak tentang apa yang kita lakukan, tentang pekerjaannya kita, tentang hasil kinerja tim kita gitu. Apakah memang tujuan kita itu benar-benar untuk membangun rasa percaya nih, atau hanya sekedar, oh saya cuman apa ya berlagak seperti pemimpin yang baik gitu ya, bertanya, tapi sebenarnya kita tidak ada tujuan baik untuk membangun hubungan atau membangun rasa percaya gitu. Nah, penting bagi kita sebagai leaders pada saat kita em, mengalokasikan waktu, mau mendengarkan tim kita, kita itu benar-benar melakukannya dengan tujuan bahwa, oke, saya ingin membangun hubungan dan ingin membangun rasa percaya satu sama lain gitu. Saya bisa kasih contoh misalnya gini. Seringkali kita pada saat berbicara dengan tim kita, eh, kita sibuk untuk buka handphone kita, gitu ya. Sambil handphone, baca handphone, ya ya. Terus jadi kamu maksudnya apa nih, gitu kan? Nah, apakah tindakan mendengarkan seperti itu adalah tindakan yang akhirnya bisa membangun Trust eh, tadi ya. trust gitu? Ya, dia aja pada saat ngomong sama saya eh, nggak bisa lepas nih dari handphonenya ya kan, sambil Iya, jawab, iya. jawab WhatsApp, sambil apa. Bahkan saya pernah nih, memang dia bukan tim saya ya, saya ketemu dengan orang, saya sedang berbicara, dia lagi scrolling TikTok gitu. Sampai eh, kira-kira dia mendengarkan apa enggak ya. Jadi bagi kita yang berbicara juga, ini orang ini sebenarnya hmm, lagi mobil trust nggak nih dengan kita gitu ya, atau bagi Oke. dia eh, ini adalah sesuatu yang nggak penting gitu. Nah, jadi memang menurut saya yang pertama yang kita harus lakukan sebagai leaders adalah pada saat kita mengalokasikan waktu mendengarkan tim kita, kita melakukannya itu memang untuk tujuannya membangun hubungan dan membangun trust. Eh, itu harus kita
sadari dulu gitu ya. Karena tindakan kita yang berikutnya tidak akan berarti kalau misalnya orang lawan bicara kita itu merasa kita menganggap percakapan yang nggak penting atau komunikasi yang disampaikan itu kok kayaknya basa-basi gitu ya. Itu yang menurut saya penting juga kita lakukan. Dan yang tentunya untuk apa ya, supaya mendengarkan itu menjadi efektif gitu ya, kita juga kita harus mendengarkan dan acknowledge gitu ya. Acknowledge. Ya, acknowledge apa yang disampaikan gitu. Mungkin kita tidak perlu setuju dengan apa yang disampaikan gitu. Karena mungkin kita beda pendapat nih gitu ya. Tapi lawan bicara kita itu harus bisa melihat kita bahwa kita di dalam kondisi walaupun kita berbeda pendapat, kita mau mendengarkan alasan dari setiap pihak gitu. Nah, ini pernah kejadian di saya karena di bidang corporate communication berhubungan juga dengan crisis management. Ya. Di bank itu mungkin teman-teman tahu seringkali kalau ada insiden gitu ya, tim corporate communication biasanya dikirimkan bersama dengan tim customer service gitu ya, atau tim cabang gitu. Nah, suatu hari kita waktu itu ke Bandung dan nasabahnya ini nasabah prioritas gitu. Jadi dia udah di cabang itu udah marah-marah, udah pokoknya mau bawa polisi lah apa segala macam gitu tentang ada satu produk wealth gitu ya, dikomplain gini gitu. Nah, pada saat saya masuk ke dalam meeting itu yang tujuan saya adalah, dan saya harus terus mengingatkan diri saya sendiri ya supaya saya tidak ikut emosi juga, adalah bahwa saya datang ke sini untuk mendengarkan apa yang ingin dia sampaikan. Karena kita percaya bahwa nasabah itu penting bagi kita, gitu kan. Jadi memang begitu masuk saya udah oke, saya ingin mendengarkan apa yang Bapak ini sampaikan. Jadi saya sifatnya memang Pak boleh diceritakan gitu ya, menunjukkan juga rasa hormat kepada lawan bicara gitu ya. Tolong saya ingin mendengarkan dari sisinya Bapak. Karena menurut saya kebanyakan dari kita sometimes we just want to be heard gitu ya. Kita cuma pengen didengerin gitu. Dan kita tahu bahwa mungkin solusinya itu adalah sesuatu yang di luar di luar kendalinya pihak lawan bicara kita gitu ya. Contohnya Bapak ini komplain tentang produk wealth management gitu. Wealth management itu kan sebenarnya bukan produk langsungnya bank. Jadi tentang imbal balik dan segala macam itu kan sebenarnya sangat bergantung kepada fund manager gitu ya. Jadi yang mitra kita dalam bekerja sama untuk produk ini gitu. Jadi kendalinya sebenarnya nggak banyak di pihak bank gitu. Tapi kan Bapak ini intinya berasa, oh kan saya berbank dengan kalian. Jadi kalian harus banknya ya Bu kalian harus tanggung jawab dong gini gitu. Tapi yang saya lihat lebih lagi adalah bahwa tujuan Bapak ini adalah menyampaikan frustasinya dia gitu. Itu dulu deh yang kita dengarkan. Jangan kita juga, nah ini mungkin tips juga ya buat teman-teman, jangan sering memotong pada saat orang berbicara, ya kan? Itu udah satu hal yang menurut saya harus kita hindari gitu pada saat kita mendengarkan. Belum dia selesai ngomong, kita udah
Tapi Pak ini gimana gitu kan. Mendengarkan itu memang harus end to end gitu ya, menyeluruh gitu, nggak bisa cuman sepatah dua patah terus kita potong gitu. Jadi saya duduk di situ, saya mendengarkan Bapak itu, saya juga nggak kenal Bapaknya gitu ya, ini juga di Bandung gitu. Tapi setelah kami mendengarkan dengan baik dan mencatat keluhannya beliau, akhirnya Bapak itu dengan lega gitu ya. Oke, ya udah kalau begitu kita tunggu pertanggungjawabannya dari fund manager gitu ya. Saya minta untuk diupdate gitu. Bayangkan dari orang yang eskalasinya udah tinggi banget gitu ya. Udah mau bawa polisi segala macam gitu. Sampai dia bisa reda hanya dengan Mendengarkan tadi. mendengarkan gitu. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita em, stabilkan gitu ya pada saat kita mendengarkan. Sama juga dengan pasangan kita gitu ya. Misalnya dia udah nadanya udah tinggi 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 tinggi, terus kita masih sering interupsi gitu. Tapi gitu ya. Kalau coba deh kalau kita mendengarkan secara baik gitu ya, secara aktif dan tidak melakukan interupsi gitu. Pasti sesuatu yang eskalasinya tinggi itu bisa menurun dengan pelan-pelan gitu. Gitu sih. Luar biasa sekali nih Bu. Pertama Hmm, tadi bagaimana kita sendiri harus menjaga stabilitas emosi kita dulu ya Bu ya. betul. Dan mungkin Jangan tadi jangan apa Bu, gimana Bu? jangan gampang di-trigger gitu ya. Karena kan Oke. tujuannya kan pastinya orang pengen kita bereaksi gitu Iya, ya kan. oke. Jadi kita pada saat menghadapi orang yang memang secara emosi sudah tinggi gitu ya atau sudah kesel gitu ya, Iya. eh, kita juga bersikap mm, apa ya memberikan sikap yang baik dan mendengarkan dengan menyeluruh gitu ya dengan Iya. aktif gitu. Dan tadi Bu, menarik sekali bahwa kita selalu mengingatkan diri kita bahwa posisi kita sedang mendengarkan nih. Kan itu ya Bu Hmm, ya. betul. Itu yang akhirnya bisa menjaga kita memanage emosi kita ya Bu, nggak ikut terbawa nih. Betul. Karena yang kita harus ingat sebenarnya tujuannya apa gitu ya. Tujuannya kita ingin menghasilkan sesuatu yang win-win bagi dua pihak ya. Iya, Jadi iya. kalau misalnya kita ikut terlibat dalam percakapan dan terus eskalasi juga, akhirnya kita nggak mendapatkan solusi yang baik gitu. Nah, sebenarnya correlate dengan itu, terkait dengan itu, mendengarkan itu bisa memberikan solusi juga gitu ya. Karena pada saat kita berusaha melihat atau menangkap eh, point of view gitu ya. Kalau di TikTok kan sekarang lagi ini ya, POV. POV. Eh, eh, POV itu kan sebenarnya point of view. Eh, dari mana sih orang itu melihat sesuatu gitu ya. Kalau kita bisa menempatkan diri kita di posisinya dia, dengan cara mendengarkan gitu, oh ceritanya begini, dia backgroundnya begini, oh ternyata pengalaman dia seperti ini. Kita akan jauh lebih gampang untuk menawarkan solusi gitu ya, karena Oke. mendengarkan itu juga banyak menggunakan elemen empati ya kan. Empati. Pada saat kita mendengarkan orang tersebut kan kita juga eh, berempati nih kepada dia. Pada saat saya mendengarkan Bapak itu komplain tentang kenapa nih hasilnya tuh tidak seperti yang dia harapkan gitu ya, nilainya bisa turun banget, dia jadi yang merugi gitu. Saya berusaha untuk menempatkan diri saya di posisi dia juga gitu ya. Kalau saya jadi nasabah ya saya juga akan frustasi banget, saya akan marah juga gitu ya. Jadi pada saat kita mendengarkan dan berusaha mengerti posisi orang tersebut, point of view orang tersebut, kita pun bisa menawarkan solusi yang lebih baik untuk kedua pihak gitu. Jadi kita tidak menjadi kayak mau menang sendiri aja gitu ya. Oh Iya, tapi nggak iya. bisa dong kita gitu kan. Itu. Oke. Hmm. Wah,
Terima kasih Bu Marta nih. Hmm. Ini semuanya daging semua nih. Alhamdulillah sudah semakin banyak Bu. Ini untuk Ya. hadir, saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa raise hand untuk mengajukan pertanyaan atau mengetik. Selamat pagi juga Panas yang pagi hari ini sudah ada di Zoom. Terima kasih Pak sudah hadir di Leader Talks pagi hari ini Panas. Oke, ini ada dari Pak Zainal Arifin, Bu. Nah, Ya. mungkin Ibu bisa kasih tips-tipsnya nih. Dalam kondisi sedang bekerja, skill apa yang harus kita asah sehingga kita harus mampu mendengarkan seseorang sambil mengerjakan pekerjaan atau tanpa harus berhadapan face to face. Nah, tapi hasil pemahamannya didapatkan lebih maksimal gitu yang didengarkan. Nah, pengen tahu Hmm. nih, Bu, Oke. strateginya gimana? Satunya gimana ya? Jadi misalnya konteksnya kalau nggak face to face, misalnya bisa lewat telepon gitu ya, Iya, iya, atau iya. misalnya online seperti ini gitu ya. Jadi Heeh, walaupun sambil kita kerja. nggak ketemu, anggaplah misalnya lewat telepon ya, mungkin yang Hmm, lebih lebih sering kita lakukan gitu. hmm, Nah, hmm. tadi kan kita ngomong bahwa mendengarkan itu adalah kegiatan yang aktif ya. Betul. Jadi pada saat kita mendengarkan lawan bicara kita Hmm, juga bisa memberikan afirmasi kepada dia gitu ya. Contohnya hmm, misalnya gini, misalnya dia bilang, "Em, apa yang terjadi di perusahaan kita ini sedang tidak baik gitu." Nah, pada saat dia ngomong gitu, kalau kita mendengarkan dengan baik, kita akan tanya, maksud kamu nggak baik itu dalam bagian apa gitu ya. apa? Jadi kita mengulang pernyataannya dia, tapi kita probing lebih jauh, kita pertanyakan Hmm, lebih dalam lagi gitu. hmm. Nah itu adalah skill atau keterampilan untuk kita menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan orang itu gitu ya. Hmm, Karena kalau enggak kan kita sering kalinya gini, ya, apalagi di telepon ya, oke gitu kan. hmm. Tapi apakah benar kita sedang mendengarkan gitu ya? Atau Iya, kita iya. hanya cuman sekedar oke ini orang ini sedang menyampaikan unek-uneknya, Hmm, saya cuma dengerin aja gitu, saya nggak komen gitu ya. Tapi kan hmm. orang yang pengen didengarkan dia sebenarnya pengen juga kita bereaksi nih gitu. Cuman Iya, reaksinya yang tepat adalah bertanya lebih lanjut. Coba deh bertanya kamu lebih lanjut. jelasin lagi. Kamu kalau ngomong gitu maksudnya apa gitu ya. Tapi mungkin nadanya yang harus kita jaga gitu. Karena ini kan Hmm. lagi telepon. Bukannya kita bilang, jadi maksud lo apa gitu ya. Itu kan beda banget Beda dengan lagi ya dengan kayak kalau pengertiannya. kita bertanya, oh tadi Bapak bilang gini, Hmm, boleh elaborasi lagi nggak maksud Bapak ini apa gitu. Jadi orang itu mempunyai kesempatan untuk menceritakan bagiannya dia dengan lebih detail gitu ya. hmm. Kadang-kadang kan orang membuat pernyataan itu sifatnya kontroversial gitu ya. Untuk supaya balik lagi ingin reaksi Diperhati. dari eh, eh, Reaksi ingin dan diperhatiin ya Bu dengan betul gitu reaksinya. ya. Jadi kan oh coba deh kita eh, eh, kata-katanya tuh probing ya, probing gitu ya. Skillnya itu Hmm. probing Skill yaitu probing ya Bu. yaitu em, menanyakan lebih lanjut, tapi dengan mengulang juga apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita gitu. Hmm. Oke, tadi kamu bilang begini, eh, boleh cerita lebih panjang nggak? Atau lebih Hmm. lengkap nggak? Maksudnya Hmm. apa ya? Gitu. Biar saya ngerti nih, gitu ya. Tapi yang Hmm. perlu kita selalu tekankan juga adalah bahwa memang kita tujuannya itu pengen memahami orang itu gitu ya. Jadi bukan Oke. cuma sekedar basa-basi. Balik lagi ke Satu percakapan tujuan kita tadi sebelum. ya Bu. Betul. Hmm. Dan sikap sikap kita juga gitu ya. Jangan sambil kalau tadi kan bapaknya nanya, bisa nggak kita ngelakukannya sambil ngerjain yang lain gitu ya. Kalau menurut saya kalau kita mau mendengarkan dengan baik sih kita harus memberikan perhatian yang memang khusus juga gitu. Makanya Hmm. saran saya terhadap leaders, kalau kita lagi tidak punya kapasitas untuk mendengarkan, lebih baik alokasikan waktu gitu. Jangan paksain juga hal yang penting
kita sampaikan lewat telepon, tapi sebenarnya kita lagi ngerjain macam-macam Yang gitu. lain. Karena if it's important for us, kalau memang itu penting bagi kita nggak bisa melakukannya sambil lalu gitu ya. Memang harus ada pengorbanan yang kita lakukan, memang harus ada waktu yang kita sempatkan untuk orang tersebut gitu. Nah, saya juga selain bekerja di bidang komunikasi, saya tuh punya tempat penitipan anak, Bu Oke. Tias, Gimana tuh? di Tempat di penitipan. South Quarter ya. Oke. Nah, di tempat penitipan anak itu saya punya 2 personel yang lumayan saya pegang lah ya. Satu office manager, satu lead teacher gitu ya kalau di tempat penitipan anak. Nah, saya sering kali tuh misalnya mereka tiba-tiba kontak saya terus bilang, Bu, saya mau bicara. Nah, saya udah tahu tuh kalau udah mau bicara pasti sesuatu yang serius gitu ya. Yang khusus ya. Jadi nggak bisa saya angkat telepon, padahal saya lagi ngurusin yang lain, lagi bikin Oke. presentasi, lagi mau ketemu sama orang, nggak bisa gitu. Pada saat kita mau mendengarkan sesuatu yang penting, kita harus alokasikan waktu dan alokasikan our headspace ya, kemampuan kita untuk memahami dia gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukannya hanya sambil lalu, itu bukan mendengarkan gitu. Itu bukan active listening. Itu cuman hanya oke supaya Menggugurkan kewajiban, Bu. betul, betul ya kan? Dia tetap merasa tidak didengarkan kok gitu ya. Dia tetap merasa bahwa apa yang dia sampaikan sesuatu yang tidak penting bagi saya jadinya gitu ya. Tapi pada saat misalnya dan eh, dan dalam hal-hal yang menurut saya krusial gitu, face to face itu tidak bisa digantikan ya. Saya bisa mungkin bahas di telepon gitu, tapi alangkah baiknya kalau misalnya saya sempatkan waktu untuk ketemu dengan dia gitu. Contohnya misalnya di yang dengan office manager saya pada saat itu dia pengen menyampaikan masalahnya dia dan pada saat yang bersamaan dia juga habis kedukaan gitu ya. Eh, Orang tuanya satu orang tuanya ada yang meninggal sekitar beberapa minggu sebelumnya gitu. Jadi menurut saya tidak bijaksana kalau saya hanya dengerin lewat telepon gitu. Saya merasa penting bagi saya untuk mendengarkan langsung dari dia gitu. Dan eh, begitu saya sempatkan waktu, memang hasilnya sangat berbeda gitu ya. Dia juga mengapresiasi saya gitu ya. Dan dia juga merasa apa yang dia sampaikan itu saya dengarkan dengan baik gitu. Makanya staf kita dengan kita juga cukup loyal ya, lama-lama gitu. Terbangun trust tadi ya, Bu ya. Kembali Betul lagi ya gitu ya. pada Jangan tadi. kita hanya karena nggak mau menyisakan waktu gitu ya, atau menyisikan waktu, kita jadi ngambil jalan pintas gitu. Kalau itu sesuatu yang penting sebagai leader itu kita harus sempatkan waktu gitu ya. Mungkin itu bukan jawaban yang pengen didengar ya. Tapi menurut saya ada hal-hal yang memang kita harus dengarkan dengan tatap muka gitu. Wah, mudah-mudahan terjawab ya Pak Jainal Arifin ya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan dari Ibu Insan. Saya bacakan ya, Bu Hmm. Marta ya. Selamat pagi Bu Marta, mohon di-share tips mendengarkan apa yang tidak tersampaikan secara objektif atau tidak bias karena terbawa perasaan atau overthinking. Nah, Oke. dari Bu Insan, silakan Bu Marta. Oke, Bu Insan, thank you atas pertanyaannya. Pertanyaannya menarik banget, bagus banget ya. Kadang-kadang kita sebagai orang yang mendengarkan bisa menjadi overthinking kalau kita merasa kita kurang percaya nih sama lawan bicara kita ya. Itu bisa terjadi gitu. Jadi menurut saya kalau memang kita menganggap lawan bicara kita
kita itu seseorang yang kita pengen pertahankan, seseorang yang kita pengen build long-term relationship ya, mitra yang memang dalam jangka waktu panjang akan menjadi mitra yang baik dengan kita. Kita itu perlu menggali lebih dalam gitu ya, apa yang sebenarnya dia ingin katakan gitu ya. Karena kadang-kadang memang kebiasaan orang Indonesia, kita sering juga nggak enak nih nyampeinnya gitu ya. Nggak enak. Padahal tuh sebenarnya sesuatu yang mengganggu kita gitu ya. Iya. Jadi saya juga belajar pada saat saya mendengarkan adalah body language-nya dia, saya lihat juga tuh. Apakah dia sebenarnya masih resah gitu ya. Jadi saya sering pada saat ketemu dengan tim gitu, saya sering nanya gini, yakin nggak ada lagi yang mau disampaikan gitu. Tapi yang saya berusaha lakukan adalah saya selalu bilang gini ke teman-teman, apa yang kamu sampaikan di sini itu aman ya. Saya tidak akan bocorkan, saya tidak akan sebarkan kepada orang yang tidak kamu inginkan gitu ya. Jadi kita juga perlu build understanding gitu, pemahaman satu sama lain bahwa pembicaraan ini kita aman nih. Apa yang kamu sampaikan saya, kamu bisa percayakan ke saya. Tuh. Jadi sehingga dia mau juga lebih terbuka gitu. Nah, yang perlu sebagai orang yang mendengarkan, yang perlu kita tata adalah perasaan kita gitu ya. Iya, iya. Misalnya dia cerita nih, si A gitu, cerita tentang staff kita si B gitu ya, gitu. Nah, sedangkan mungkin kita lebih dekat dengan staff kita yang B itu. Nah, bagaimana supaya kita apa yang kita dengarkan itu pertama kita cek dulu, gitu ya, kita cek kebenarannya. Karena kadang-kadang nggak semua yang kita dengarkan itu isinya baik ya. Banyak juga yang kita dengarkan itu kan isinya sampah nih gitu. Jadi kita sebagai orang yang mendengarkan, kita juga harus bisa memilah-milih. Oh oke, ini kayaknya yang dia sampaikan eh, cocok nih dengan apa fakta yang kita temukan gitu ya di lapangan gitu. Nah, makanya penting bagi kita untuk hal yang kita dengarkan itu kita juga jangan punya dan saya sering ya ketemu dengan pemimpin yang seperti ini, kupingnya tipis gitu Gimana tuh? ya. Kalau Apa aja kupingnya tipis diserap ya gitu? gini, ini kayak mendengarkannya terlalu baik nih, sehingga apapun yang dia dapat itu langsung dia wah gitu, kayaknya bener deh, kayaknya orang ini kayaknya tim saya yang ini emang nggak bener gitu ya. Jadi terlalu cepat juga untuk mengambil kesimpulan gitu. Padahal active listening itu bukan itu gitu. Active listening itu kita juga mencocokkan apa yang kita dengar itu dengan fakta di lapangan gitu ya. Jangan cuman terima sampah aja semua gitu. Kita nggak bisa filter gitu. Jadi kita juga harus bisa filter ya. Balik ke tadi, saya nggak tahu nih tipsnya apakah yang diharapkan Bu Insan tuh benar. Tapi yang pertama adalah pada saat kita mendengarkan, kita harus cocokkan juga dengan fakta di lapangan, ya kan? Sehingga kita em, bisa memfilter apa yang benar dan apa yang tidak benar. Ya, itu juga penting. Terus yang kedua, pada saat kita berbicara dengan lawan bicara kita, apalagi dengan tim kita ya, sehingga kita bisa lebih kontrol, itu adalah kita menyampaikan bahwa tempat kita berbicara ini adalah tempat yang aman, gitu ya. Sehingga pada saat di akhir meeting itu kita bisa tanyakan kepada mereka, yakin itu saja yang pengen kamu sampaikan ya. Jadi kita probing lebih lanjut. Ada Kalau probingnya misalnya, ya, Bu. kalau misalnya masih ada yang mau diceritakan, sok loh, gitu. Saya terbuka kok, gitu. Jadi mungkin 2 tips itu kali ya. Iya. Semoga menjawab. Sehingga apa tadi yang tidak
tersampaikan, bisa keluar juga ya Bu di Iya probing dengan gitu. kalimat tadi ya Bu. Betul, jangan sampai sebenarnya unek-uneknya masih banyak, tapi nggak keluar juga gara-gara dia sungkan atau apa gitu Sungkan. ya. Tipe orang Indonesia tadi yang Ibu sampaikan ya. Betul gitu. Jadi lebih baik semuanya disampaikan. Nah, kitanya sendiri, mungkin tips ketiga ya, kitanya sendiri adalah kita juga harus, balik lagi nih keterampilannya, kita juga harus melatih diri kita sendiri tidak menjadi orang yang gampang bereaksi gitu. Jadi jangan punya kuping yang tipis gitu ya, baru ngomongin gini gitu. Wah, harus kayaknya begini banget ya dia gitu. Padahal mungkin fakta di lapangan tuh nggak seperti itu gitu. Jadi kitanya sendiri juga harus bisa mengontrol eh, cara kita berpikir gitu ya, cara kita mengambil keputusan gitu, supaya kita nggak terlalu gampang diombang-ambingkan oleh Iya. hal-hal yang disampaikan kepada kita gitu. Wah, nggak kerasa nih udah hampir jam 8 nih Bu tinggal. Oke, 4 Tapi menit masih, lagi ya. iya, tapi masih ada pertanyaan nih Bu dari Bu Insan. Mudah-mudahan terjawab ya tadi tipsnya ya Bu Insan ya dari Bu Marta gitu. Oke. Izin saya lanjutkan Bu, dari Boleh. ada pertanyaan lagi nih dari Pak Darmidi dari Kanwil Manado Pegadaian nih. Oke. Bagaimana cara mengingatkan yang tepat untuk orang yang asik HP saat kita berbicara dan mengingatkan orang yang suka memotong pembicaraan walaupun yang bersangkutan mengatakan maaf saya potong. Oke, thank Gimana you tuh? Pak Darmidi ya. Iya Pak Darmidi, betul. menurut saya, nah ini konteksnya kan kita yang berbicara ya. Jadi biasanya pada saat kita mulai meeting gitu ya, dan ini saya sering banget lakukan gitu, yaitu kita dari awal sudah menyampaikan aturan-aturan main dulu gitu ya. Oke. Ini kan konteksnya bisa pada saat Bapak berbicara dengan grup yang besar maupun grup yang kecil. Menurut saya kita dari awal sudah sebutkan nih. Oke, saya hari ini berkesempatan untuk ngomong tentang hal ini. Ya, saya ingin ajak kalian diskusi. Namun, gitu ya, saya minta satu, karena ini hal yang penting, saya minta teman-teman taruh HP kalian di sini. Jangan buka-buka. Saya nggak minta waktu banyak kok, gitu. 30 menit atau 1 jam, bisa kan? Jadi kita nanya balik ya kepada peserta ya. Bisa kan 1 jam nggak usah megang HP? Saya rasa bisa lah gitu ya. Terus yang aturan berikutnya. Nah, dan saya menyampaikan ini dengan menyeluruh gitu ya. Jadi saya mohon kalau ada yang mau kasih masukan atau tambahan itu di akhir pembicaraan saya. Gitu. Jadi dari awal tuh kita yang ngatur pada Armindi. Kalau enggak kan mereka bisa saya enak hati gitu ya. Dan kita akhirnya jadinya dongkol gitu. Nah, jadi kalau menurut saya kita atur dari awal. Tapi memang kalau itu adalah pertemuan yang penting atau misalnya kegiatan yang penting, kita yang coba bikin aturan mainnya gitu. Sehingga hasil yang kita harapkan juga maksimal gitu ya. Jangan sampai orang eh, lagi lagi Bapak lagi ngomong tiba-tiba dia main HP, Bapak jadi terganggu pada saat ngomong gitu ya. Dan Bapak juga boleh menyampaikan gitu ya. Maaf saya melakukan ini, membuat aturan ini supaya saya dapat menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan dengan maksimal gitu. Jadi orang udah tahu dari awal bahwa oh ini aturan mainnya dan tujuannya adalah supaya Bapak dapat berbicara dengan maksimal. Sebagai leader penting bagi kita untuk mengontrol naratif ya. Mengontrol naratif apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi menurut saya Bapak sangat berhak untuk melakukan itu. Oke. Jadi memang perlu di state sejak awal ya aturannya, Betul, demikian ya Bu Marta ya. betul, Ya, betul. ya mungkin tadi ya Bu bahwa pada saat kita berkomunikasi kita udah benar-benar menyiapkan diri kita tadi ya, pikiran Ya, kita, ya, memastikan lagi niat kita sehingga benar-benar kita tuh
mindfulness lah komunikasinya ya. Betul, Pikirannya nggak kemana-mana atau betul, betul. Tentunya nggak semua percakapan harus seperti itu ya, tapi Mm-mm. percakapan-percakapan yang penting gitu ya. Ya. Dan kita tahu kok percakapan-percakapan yang penting dalam 1 minggu ke depan gitu ya. Itu kita udah sebenarnya sudah bisa kita atur gitu. Mm-mm. Meeting-meeting mana yang penting, Ya. kegiatan-kegiatan mana yang penting. Nah, yang mungkin yang agak tricky itu justru yang hubungan personal kita ya kan? Karena itu yang Mm-mm. biasanya nggak ada jadwal. Misalnya Tiba-tiba. dengan anak lah ya, anak saya umur 13 tahun. Tiba-tiba Mm-mm. dia mau ngomong gitu. Aduh, sedangkan kita lagi ribet, ada kerjaan, ada apa gitu. Nah, memang alangkah baiknya kalau kita bisa jadwalkan juga, bukan hanya yang sifatnya pekerjaan, tapi yang personal juga gitu. Karena keluarga Oke, itu penting lah ya, penting ya. penting. Jadi mendengarkan itu ternyata tidak hanya di aktivitas kita di kantor ya Bu, tapi kita bisa terus Man, melatihnya bahkan juga di betul, lingkungan keluarga kita. betul, Hmm. betul. Oke, luar biasa nih Bu. Hari ini tidak terasa sudah pukul 8. Diskusi dengan Ibu mengenai communication skill ya yang penting dimiliki oleh leaders. Mungkin di akhir sesi ini ingin dapatkan closing statement nih dari Bu Marta buat kami semua di sini Ibu. Silakan Ibu. Oke. Mungkin yang menurut saya paling penting adalah eh, skill mendengarkan itu. Yang paling penting adalah kita memahami bahwa eh, mendengarkan itu sesuatu yang sama pentingnya dengan berbicara, bahkan dalam banyak hal itu lebih penting gitu ya. Saya mungkin tutup dengan quotes gitu ya. Iya. Ini saya dapat nih ada quotes. Kalau teman-teman cek di Google juga pasti banyak ya. Quotesnya begini, if speaking is silver, then listening is gold. Kalau berbicara itu perak, maka mendengarkan itu adalah emas. Mungkin itu Wah. aja ditutupnya. Wah, ini banyak teman-teman dari Pegadaian yang biasa ngurusin emas berarti Iya harus betul, lebih banyak akhirnya mendengarkan ya Bu ya. betul. Karena listening is a gold gitu. Terima Yes. kasih Bu Marta untuk pagi hari ini atas sharingnya gitu sangat bermanfaat. Khusus saya juga sangat bermanfaat Ibu. Saya dari tadi berusaha melatih bagaimana menjadi seorang listener. Dan terima kasih banyak atas tips-tipsnya. Kita coba berlatih ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Marta ini. Semoga hari-hari ini Ibu banyak keberkahan ya Bu untuk aktivitas Ibu hari ini. Amin, amin. Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi Bu, baik secara online maupun secara offline. Thank you banget Kak Tias Ya, atas hostingnya. iya, terima kasih, Bu. Dan untuk Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan bertemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Kita akan diskusi mengenai Be a Leader Who Matters. Sangat menarik topiknya hari Selasa pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Terima kasih semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye, Ibu Marta. Bye. Bye. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Sampai bertemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Baik, Pak Arifin, Pak Zainal Arifin. Terima kasih Bu Rustiana, Pak Muhammad Irfan, terima kasih.